Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 17 Maret 2024 dengan tema pemetaan hidup. Setiap orang memiliki keunikan, kekhasan dalam bersekutu dengan Tuhan. Yang penting di sini adalah seberapa bulat, utuh dan kuat kita mau mencari Tuhan, saudaraku. Karena ada bagian yang harus kita penuhi untuk membulatkan atau membuat utuh pencarian kita akan Allah. Itu bagian kita yang Tuhan tidak akan kerjakan di dalam diri kita. Kita yang harus membuatnya sendiri. Ketika kita mengambil keputusan untuk meninggalkan semua kesenangan dunia, semua hal yang dulu menyenangkan, membahagiakan kita, yang sekarang pada umumnya orang memandang itu sebagai kebahagiaan dan kesenangan, itu sepenuhnya bagian kita. Kita harus sadar, rela memiliki prinsip bahwa hanya Tuhan yang aku butuhkan. Memang mungkin kita belum merasa penuh, tetapi harus berani mengambil keputusan dulu. Karena kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan adalah air kehidupan. Dan memang hanya Tuhan yang kita butuhkan, saudaraku. Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 73, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Juga di Mazmur 42, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Tentu banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama dan satu-satunya, saudaraku. Jangan kita menunggu jadi ekstrim fanatik, sungguh-sungguh menyala-nyala di dalam Tuhan. Jika kita hanya menunggu hal itu, selamanya kita tidak akan pernah mengalami. Memang kadang-kadang Tuhan memberikan kejutan, surprise. Entah firman Tuhan yang menyentuh kita, mujizat yang kita lihat atau kita alami, lalu mendorong kita untuk mencari Tuhan. Memang bisa, tetapi tidak selalu begitu, saudaraku. Tetapi yang pasti kita yang harus membuat diri kita membara untuk mencari Tuhan. Kita yang harus membuat diri kita ekstrim dan fanatik. Yaitu dengan menanggalkan semua yang menurut konsep umum membahagiakan. Kita tanggalkan dan kita berkata, hanya Engkau Tuhan yang kuperlukan. Saat kita masuk ke wilayah itu, kita bisa merasa terus bertumbuh dan membuktikan ternyata hanya Dia yang kita butuhkan lebih dari nafas, lebih dari darah yang mengalir dalam tubuh kita. Jangan terlambat, saudaraku. Sebab kalau sampai kita terlambat, hati kita sudah terbiasa berbagi dengan dunia ini. Kita tidak bisa lagi mencintai Tuhan. Jadi jangan pikir bertobat hari ini dengan minggu depan, bulan depan, tahun depan sama. Enggak, saudaraku, enggak sama. Semakin kau cepat bertobat, jika kau hari ini mau bertobat, bertobatlah hari ini. Semakin cepat, semakin dini melepaskan percintaan dunia, maka semakin cepat pula kita membangun diri. Kita tidak tahu kapan kita pulang, saudaraku. Ya, jadi jangan buang waktu. Kita yang harus menciptakan waktu momentum itu. Itulah sebabnya Tuhan memberi kehendak bebas kepada kita. Supaya dengan kehendak bebas itu, kita memetakan hidup kita, saudaraku. Bukan Tuhan yang memetakan hidup kita, tetapi kita sendiri yang memetakan hidup kita. Karena memang Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah, menyediakan peta-peta kehidupan yang indah. Tetapi kita yang harus menentukan, saudaraku. Apakah kita menerima pemetaan Tuhan? Atau kita membuat pemetaan sendiri? Itu yang menjadi perenungan kita. Betapa luar biasa, indah dan hebatnya kalau kita berani mengambil keputusan. Dan kita berkata, hanya Engkau Tuhan yang kubutuhkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, Tuhan. Kita benar kalau sampai di titik itu kita bisa mengecap Tuhan,
mengalami Tuhan bahwa Dia hidup, Dia hadir, sampai terjadi perjumpaan antara perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Ada perjumpaan antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Ketika kita menemukan apa yang Allah rancang di dalam hidup kita, saudaraku. Betapa indahnya ya hidup seperti ini. Itu harusnya menjadi cita-cita kita yang harus kita perjuangkan. Kita bisa, saudaraku, mengalami kemuliaan Tuhan, bahwa Allah itu dahsyat. Tidak usah menunggu kita meninggal dunia. Sekarang pun kita sudah bisa melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Dan kita gemetar kalau melihat itu. Waktu kita doa menghadap Tuhan, kita gemetar, saudaraku, karena kedahsyatan Allah. Seharusnya itu bukan satu pengalaman yang istimewa, melainkan suatu hal standar bahwa Allah yang hidup dan hadir bisa menyentuh engkau dan saya. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku. Sediakanlah waktu setiap hari, duduk diam di hadapan Tuhan. Pikirkan Tuhan siang dan malam. Biarkan Tuhan dan hadiratnya memenjara hidupmu, mengurung kau dan saya hari-hari hidup, saudaraku. Kita bekerja atau apapun, kita melakukan apapun, kita dikurung untuk melakukan semuanya untuk Tuhan. Saudaraku, meyakini Dia Allah yang hidup dan nyata, meyakini bahwa kita akan menemukan Dia, pasti Dia hadir dan kita bisa menemukan Dia. Maka dimulailah dengan ubah rutinitas hidupmu. Di tengah-tengah dunia yang tidak memperdulikan Tuhan, kita pribadi yang mencari Tuhan. Sefanatik-fanatiknya, se-ekstrim-ekstrimnya kita lakukan itu, saudaraku. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu tipis sekali dengan kebahagiaan dalam sukses pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang di dalamnya masih ada unsur di mana kita minta diuntungkan. Ini memang membuat hidup kita jadi tidak normal. Betapa berharga, agung, dan mulianya Allah. Hanya Dia yang layak untuk memperoleh persembahan segenap hidup kita tanpa batas. Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan, kita akan rela melepaskan apapun demi Dia. Saat kita mencari dan merasakan kedahsyatan Tuhan, baru kita merasa betapa menjijikkan dosa itu. Dan kita rela untuk menanggalkan dosa itu. Ketika kita menemukan Tuhan, ada perjumpaan secara emosi dalam perasaan kita dengan Allah. Kita tidak perlu dipaksa untuk hidup suci. Kita dengan rela. Karena perasaan kita yang sudah tertawan oleh perasaan Tuhan, kita akan berjuang hidup suci. Kita takut berbuat dosa. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak usah dipaksa meninggalkan percintaan dunia. Pasti keindahan dunia sudah tidak lagi bisa kita nikmati. Sudah pudar di mata kita, saudaraku. Petakan hidupmu. Jangan jadi manusia bodoh. Jadilah manusia bijaksana. Dimulai dari hari ini. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkatimu.